Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, dan dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait pengujian traktor roda 4. Nah, sebelum memasuki pembahasan terkait pengujian, maka saya akan membahas secara umum apa itu traktor roda 4. Di mana traktor roda 4 merupakan sebuah alat sintan yang dibuat eh, dengan tujuan utama yaitu untuk melakukan pengolahan lahan atau pengolah tanah. Oke, di Indonesia pengolahan tanah ini dulunya itu masih menggunakan cara tradisional, itu dengan menggunakan cangkul. Bahkan sampai sekarang ini di berbagai wilayah masih saja ada petani yang menggunakan cangkul sebagai alat pengolah tanah. Selanjutnya, dengan adanya inovasi dengan memanfaatkan tenaga hewan, biasanya hewan yang dimanfaatkan ini sapi dan juga kerbau untuk menarik implemen yang sudah dibuat untuk melakukan pembajakan. Selanjutnya yang ketiga ini terciptalah traktor roda 2, di mana traktor roda 2 ini merupakan alat sintan yang sudah lumayan modern dan karena sudah memanfaatkan motor bakar sebagai sumber tenaganya. Selanjutnya yang sekarang ini merupakan traktor roda 4 yang benar-benar sudah lebih modern, lebih praktis, lebih cepat dan lebih efisien dalam melakukan pengolahan tanah. Baik, traktor roda 4 di Indonesia secara umum traktor roda 4 itu mempunyai berbagai jenis. Nah, untuk jenisnya sesuai dengan fungsi, yang pertama adalah crawler traktor, di mana crawler traktor ini mempunyai spesifikasi uh, roda yang terbuat dari rantai. Nah, biasanya digunakan pada lahan-lahan rawa atau lahan tanah basah. Selanjutnya adalah standar row crop, di mana traktor ini biasa digunakan dalam pemeliharaan tanaman perkebunan. Selanjutnya adalah high clearance, di mana traktor ini mempunyai jarak space yang agak tinggi dari permukaan tanah yang berfungsi untuk melakukan penyiangan atau pembersihan pada tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya adalah orchard perkebunan, di mana orchard ini traktor jenis ini biasa digunakan pada lahan-lahan perkebunan seperti sawit dan lain-lain. Selanjutnya adalah ada juga jenis multipurpose, di mana traktor ini memang dibuat dengan berbagai fungsi dengan tujuannya masing-masing. Ada juga traktor lawn and garden, di mana memang jenis ini biasa digunakan pada uh, pada taman, di mana dengan fungsinya untuk pembersihan rumput dan pemangkasan dan pembersihan. Nah, selanjutnya yang biasa digunakan di Indonesia ini traktor dengan jenis dengan spesifikasi mempunyai ukuran roda depan kecil dan roda belakang cenderung lebih besar, di mana memang tujuannya untuk melakukan pengolahan tanah. Selanjutnya ada yang lebih besar lagi, di mana spesifikasinya mempunyai ukuran roda depan dan roda belakang itu mempunyai ukuran yang sama besarnya, dan biasanya traktor ini digunakan untuk melakukan pengolahan tanah yang besar atau kasar, dimana seperti pembukaan lahan dan lain-lain. Oke, dari fungsi sudah, kita lanjut ke spesifikasi traktor sesuai dengan tenaga kerjanya atau tenaga yang dihasilkan, horsepower-nya. Nah, untuk spesifikasinya dibagi menjadi 5, yaitu ada traktor mikro, traktor kecil, traktor sedang, traktor besar, dan traktor sangat besar. Di mana untuk traktor mikro ini mempunyai daya yang dihasilkan itu kurang dari 17 horsepower. Selanjutnya ada traktor kecil, di mana traktor kecil ini menghasilkan daya sekitar 17 sampai 29 horsepower. Selanjutnya traktor sedang menghasilkan daya sekitar 29 sampai 60 horsepower. Selanjutnya ada traktor besar, di mana traktor ini menghasilkan daya dari 60 sampai 107 horsepower. Dan yang terakhir adalah traktor sangat besar yang menghasilkan daya yang dihasilkan itu lebih dari 107 horsepower. Oke. Selanjutnya
saya akan membahas terkait bagian-bagian dari traktor. Tentunya yang paling utama itu adalah engine. Engine yang digunakan secara umum traktor itu menggunakan engine diesel dengan sistem pembakaran compression ignition engine. Dengan mengapa traktor ini menggunakan motor bakar berjenis diesel? Karena diesel ini memang fungsi tujuan dari suatu proses pembakarannya itu untuk menghasilkan daya yang sangat tinggi, berbeda dengan tujuan yang mesin yang lain seperti mesin bensin itu lebih berfokus ke rotasinya RPM. Nah, kalau untuk mesin diesel ini lebih fokus ke tenaga. Oleh karena itu sesuai dengan fungsinya juga, karena traktor memang didesain khusus untuk melakukan pekerjaan yang berat dan membutuhkan tenaga yang besar. Oke, selanjutnya untuk bagian-bagian dari traktor roda 4. Sebenarnya untuk bagian-bagian tidak jauh berbeda dengan bagian-bagian seperti mobil. Tentunya yang paling mencolok yaitu pada bagian depan traktor itu terdapat pemberat, di mana pemberat ini sebagai penyeimbang pada saat melakukan traktor pada saat dioperasikan. Selanjutnya ada rangka, ada tempat duduk, spion, lampu, sen, pedal gas, pedal rem, persneling utama, persneling gigi, dan juga ada pengatur rotari pada kecepatan rotari dari implemen. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait pengujian. Mengapa sih harus dilakukan pengujian traktor roda 4? Nah, setahu saya pengujian itu dilakukan biasanya 2 kali. Di mana yang pertama itu pengujian secara internal, biasanya itu dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi alat tersebut. Contohnya yang di sini adalah traktor roda 4. Di mana kalau secara internal pengujian yang dilakukan hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua fungsi yang ada di traktor roda 4 itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah pengujian secara resmi atau pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Di mana pengujian ini biasanya dilakukan pada BPP Mektan ataupun instansi swasta yang resmi tentunya, yang sudah bekerja sama dengan BSN untuk mengeluarkan standar SNI. Nah, untuk biasanya pengujian yang dilakukan itu ada beberapa tahap, seperti yang pertama adalah pengujian spesifikasi atau klasifikasinya, di mana pengujian ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa semua spesifikasi yang sudah tertera pada engine tersebut, seperti memakai mesin apa, berapa horsepower-nya, ukuran utamanya, berat, terus tinggi, ukuran implemennya, terus berat implemen, ukuran roda, dan lain-lain. Itu lebih fokus ke spesifikasi dari bagian-bagian traktor roda 4 tersebut. Nah, selanjutnya pengujian selanjutnya itu pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan efisiensi, di mana contoh melakukan uji pengolahan tanah pada 1 hektar itu membutuhkan bahan bakar berapa, terus kecepatan berapa, hasil pembajakan berapa meter, kedalaman berapa meter, dan juga waktunya berapa. Nah, setelah itu semuanya dihitung dan dilakukan penghitungan efisiensi apakah traktor roda 4 itu sudah memenuhi standar yang sudah tertera atau tidak. Nah, selanjutnya ada juga dari segi uji kenyamanan atau lebih tepatnya ergonomis, di mana dari uji yang dilakukan ini seperti kenyamanan operator pada saat mengoperasikan, terus kebisingan, terus polusi, dan spesifikasi traktor apakah sesuai untuk orang-orang contohnya di Indonesia dengan tingginya dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada uji laboratorium, di mana uji laboratorium ini seperti uji
belok, menggunakan rem, belok kiri, belok kanan, berhenti, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada uji gravitasi, dan juga ada uji sudut kemiringan, dan juga ada uji sudut ada juga uji PTO atau putaran yang dihasilkan dari engine untuk disalurkan ke bagian penggandengan. Nah, untuk pengujian secara umum yang harus dilakukan yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait fungsi menyeluruh dari traktor roda 4. Nah, traktor roda 4 yang tadi saya sudah jelaskan mempunyai fungsi utama untuk melakukan pengolahan lahan. Akan tetapi itu hanya fungsi utama saja. Traktor roda 4 ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyiangan, perawatan, terus pemberian pupuk, penanaman, dan juga melakukan mobilitas atau distribusi dari hasil pertanian yang sudah dibudidayakan. Nah, sebenarnya lingkup traktor roda 4 ini sangat luas ya manfaatnya, bukan terpaku dari pengolahan lahan saja. Oke. Selanjutnya, tentunya efisiensi dari traktor roda 4 jika dibandingkan traktor roda 2 dan secara manual tentunya akan lebih tinggi lagi dan lebih efisien. Akan tetapi dari segi kekurangan traktor roda 4 ini biasanya tidak bisa diterapkan pada semua lahan di Indonesia. Contohnya pada lahan dengan kondisi tanah yang basah gitu, traktor akan sedikit kesulitan dalam melakukan proses pemanjakan. Selain itu juga traktor roda 4 ini tidak bisa melakukan pengolahan pada lahan yang sangat miring yang akan menciptakan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dari segi kemiringan, terus kontur tanah, terus dari ukuran dari lahan tersebut. Nah, lahan di Indonesia itu secara luasnya ada yang mempunyai permukaan yang datar, ada juga yang mempunyai permukaan yang terasering. Nah, untuk terasering ini traktor roda 4 sangat tidak dianjurkan karena pastinya akan melakukan kesulitan pada saat melakukan pengoperasian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.